Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafael Abizara dengan NIM G00251669 dan saya dari kelompok SGD A6. Pada kesempatan kali ini saya izin melaporkan laporan praktikum blok 2.3 sistem neuroendokrin dan indera. Langsung saja kita lanjut ke laporan yang pertama. Baik, pada laporan pertama ini terdapat soal berupa Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergerak sendiri saat sedang santai atau racing tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Kemudian pertanyaan yang pertama, ada penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan pada substantia nigra. Lalu jelaskan tentang anatomis dari substantia nigra. Kemudian yang kedua ada substantia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan semua anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan kemudian soal yang ketiga ada substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Nah, jadi kita lanjut ke soal yang pertama. Di sini ada anatomi dari substantia nigra. Nah, si substantia nigra ini letaknya ada di pedunculus cerebri. Dia tuh nanti bakal berbatasan yang namanya crus cerebri yang bagian anterior dan juga tegmentum pada bagian posteriornya. Nah, substansia nigra itu apa? Substansia nigra itu merupakan nukleus motorik yang besar dan dia tuh letaknya di antara tegmentum dan crus cerebri seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, dia ini warnanya sesuai namanya, warnanya ini dia gelap karena mengandung pigmen melanin di dalam sel sarafnya. Nah, si substantia nigra ini merupakan komponen penting dalam sistem motorik piramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Nah, si substantia nigra ini eh, terdiri dari dua parts, yakni eh, pars compacta dan juga pars reticularis. Nah, si pars kompaktanya ini dia ini eh, merupakan bagian neuron yang berpigmen neuromelanin. Nah, pigmen ini itu merupakan hasil samping dari pembuatan dopamin dan si dopamin ini kan fungsinya sebagai lintasan dopaminergic nukleostriatal. Dan yang kedua ada eh, yang namanya pars reticularis dan ini tuh letaknya di sebelah ventral pars compacta. Dia mengandung neuron yang tidak berpigmen. Langsung saja kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada anatomi dari ganglia basalis. Jadi ganglia basalis apa? Ganglia basalis itu merupakan sekelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di hemisferium centralis cerebri. Dia tuh letaknya di antara talamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Nah, si ganglia basalis ini tersusun dari empat bagian utama. Yang pertama ada nukleus caudatus. Dia ini berbentuknya tuh lengkung gitu ya. Dan di bagian anteriornya dia berbentuk seperti kaput dan kemudian nanti bakal mengecil di bagian posteriornya sebagai kauda atau tail. Nah, si kaput nukleus caudatus ini bakal menjelaskan diri ke dalam putamen dan caudal nukleus caudatus yang berakhir di kompleks amygdaloideum. Kemudian yang kedua ada nukleus netiformis. Dia ini berbentuk seperti mata dan kemudian dia tuh terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian yang lebih lateral ini disebut dengan putamen dan juga yang bagian lebih medial disebut globus pallidus. Nah, si antara putamen dan globus pallidus ini bakal dipisahkan oleh yang namanya lamina medullaris externa. Kemudian yang ketiga ada corpus amygdaloideum. Ini tuh dia berhubungan dengan sistem limbik dan juga berhubungan erat dengan unkus pada gyrus hipokampi. Kemudian yang keempat ada claustrum. Claustrum letaknya ada di sini. Si claustrum ini merupakan lamina grisea tipis yang letaknya tuh ada di antara putamen dan insula. Next, untuk soal yang ketiga, di sini ada soal tentang anatomi dari trunkus encephalitis. Nah, si trunkus encephalitis ini terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama ada mesencephalon atau midbrain, kemudian ada pons, dan yang ketiga ada medulla oblongata. Si trunkus cerebri atau trunkus encephalitis ini atau batang otak ini letaknya di fossa cranii yang bagian posterior dan dia juga ada di bagian basal os occipitalis. Dan juga si trunkus encephalitis ini berhubungan dengan cerebellum dan sebagian besar tuh bakal ditutupi oleh yang namanya cerebellum. Dan di arah kaudal dia tuh bakal berlanjut sebagai medulla spinalis tepat di bawah foramen occipital, magnum losal dan berlanjut sebagai diencephalon. Langsung aja kita lihat ke suatu anatomi yang pertama ada automesencephalon. Si mesencephalon ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek anterior. Di aspek anterior ini ada fossa interpendicularis dan di sisi lateral ya bakal dibatasi oleh yang namanya crus cerebri berada di sini. Kemudian yang kedua adalah aspek lateral yakni brasium superior yang ada di sini dan juga brasium
yang lebih inferior. Kemudian ada yang ketiga ada aspek posteriornya. Di aspek posteriornya ini terdapat penonjolan berupa corpora quadrigemina, yaitu terdiri dari colliculus yang superior dan juga colliculus yang inferior. Nah, si colliculus superior ini sebagai pusat refleks visual dan colliculus inferior sebagai pusat refleks auditoris. Kemudian yang kedua, tadi sih mesencephalon ini kan bisa dibagi dua, yakni yang eksternal dan juga internal. Yang tadi itu yang struktur internal, yang ini merupakan struktur yang internal. Nah, si struktur internal ini anatominya seperti anatomi yang eh substantia nigra tadi. Di sini ada beberapa struktur London, beberapa tektum, kemudian ada tegmentum, dan juga pedunculus cerebri. eh Next saja untuk yang ketiga ya ini anatomi yang kedua ya ini anatomi pons. Nah, si anatomi pons ini itu permukaan antirnya tuh dia cembung gitu dan juga tuh dia di sisi tengahnya bakal dibatasi yang namanya sulcus basilaris. Nah, si sulcus basilaris ini bakal ditempati oleh arteri basilaris pontis. Nah, pada setiap sisi ponsnya ada tempat keluar nussus trigeminus, kemudian ada nussus abducens, kemudian ada nussus subulococlear dan juga nussus facialis. Nah, di sini ada tampak yang anterior dan juga tampak yang posterior. Nah, di tampak posterior ini bakal tertutup oleh yang namanya cerebellum dan dibatasi oleh yang namanya pedunculus cerebralis superior dan nanti bakal menjadi dua bagian yakni eh, s- yang lateral nanti ada penonjolan berupa eminentia mediana dan nanti bakal melanjut ke inferior dan menuju menjadi colliculus facialis. Sedangkan yang di sebelah lateralnya sebelah lateral eminensianya ini dan colliculus facialis bakal dibatasi oleh sulcus liminans dan di sebelah lateral sulcus liminans terdapat area yang namanya area vestibuli. Next, di sini ada anatomi yang terakhir dari Trungus encephalitis yakni medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini bagian yang paling inferior. Di sini terdapat beberapa struktur penting yakni visura mediana anterior. Nah, si visura mediana anterior ini nanti bakal menyilang si eh visura mediana anterior ini nanti pinggirnya bakal dibatasi oleh namanya piramid. Si piramid ini nanti bakal berlanjut di bagian inferior bakal menyilang membentuk desensatio piramidum. Nah, si pada bagian lateral posterior piramid terdapat yang namanya oliva. Kemudian ada juga di dalam oliva itu bakal muncul villar radicularis nervus glossopharyngeus. Ya, ini ada di sini di dalam olivanya. Kemudian ada nervus vagus dan juga nervus accessorius. Nah, di sini ada tampak posteriornya. Di tampak posteriornya ini pada bagian bawahnya terdapat sulcus medianus yang bagian posterior. Kemudian pada bagian lateralnya terdapat tuberculum cuneatus. Oke, next kita lanjut ke laporan yang kedua. Di sini ada soal Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan juga kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Warga segera membawanya ke IGD setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala. Dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami shock batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Di sini ada tiga soal. Yang pertama dijelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus wilisi. Kemudian yang kedua dijelaskan anatomi tiga bagian utama struktur anatomi batang otak yakni mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Dan kemudian yang ketiga ada gejala pada wajah dan mata Pak Joko seringkali terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nefus kranial apa saja, sebutkan nama dan fungsi yang nukleus atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Next, di sini ada vaskularisasi dari siklus arteriosus Willisi. Di sini pada bagian anterior terdapat arteri karotis interna yang nanti bakal bercabang menjadi arteri karotis yang anterior dan juga arteri cerebri yang arteri cerebri yang anterior dan juga arteri cerebri yang media. Kemudian ada dua arteri vertebralis ini yang letaknya pada bagian posterior. Nanti dia bakal bersatu membentuk yang namanya arteri basilaris. Dan kemudian dia bakal bercabang menjadi arteri cerebri yang posterior. Nah, si dua arteri cerebri yang anterior ini nanti bakal dihubungkan oleh yang namanya arteri communicating yang anterior. Nah, kemudian ada arteri cerebri posterior dan arteri cerebri yang media nanti bakal dihubungkan oleh yang namanya arteri communicans yang posterior. Next.
Nah, di sini ada soal mengenai anatomi dari batang otak. Yang pertama kita bahas mengenai anatomi dari mesencephalon atau midbrain. Nah, anatomi dari mesencephalon sendiri ini terdapat dua struktur utama. Yang pertama ada struktur yang eksternal. Nah, di struktur eksternal ini mesencephalon itu si mesencephalon itu bakal menghubungkan pons dan cerebellum dengan prosencephalon. Nah, pada bagian anteriornya di sini terdapat fossa interpendicularis dan pada kedua sisi si fossa interpendicularis ini bakal dibatasi oleh yang namanya crus cerebri dari mesencephalon. Kemudian dari lantai fossa interpendicularis ini bakal ditembus oleh banyak pembuluh darah kecil sehingga nama daerahnya itu sebagai substansia perforata yang posterior. Pada bagian lateralnya di sini ada brasium yang superior dan juga ada brasium yang inferior. Dia tuh bakal berjalan secara ascendens ke arah anterolateral. Pada bagian posteriornya terdapat penonjolan-penonjolan ini yang penonjolan ini disebut dengan corpora quadrigemina. Dia tuh terdiri dari colliculus yang superior ini fungsinya sebagai pusat efek visual dan juga colliculus yang lebih inferior ini fungsinya sebagai pusat refleks auditoris. Next, di sini ada anatomi mesencephalon yang kita lihat dari struktur internalnya. Nah, di struktur internal mesencephalon ini, mesencephalon tuh dia setinggi aqueductus cerebri. Dia tuh dibagi menjadi bagian yang lebih dorsal, bagian yang lebih dorsal ini disebut dengan tektum, dan bagian yang lebih ventral ini disebut pedunculus cerebri dari sini sampai ke sini. Nah, tektum itu tuh terdapat tonjolan di permukaannya yaitu dua kolikuli superior dan juga dua kolikuli yang inferior. Nah, si pedunculus cerebri ini terdiri dari dua bagian utama, yakni yang pertama ada crus cerebri dari sini sampai sini yang nanti itu bakal dibatasi oleh suatu pita yakni pita substantia grisea. Ini biasa kita kenal dengan nama substantia nigra. Next. Nah, struktur yang kedua adalah pons. Di sini kita bahas mengenai anatomi dari pons. Nah, si pons ini permukaan anteriornya tuh bakal cembung ke satu sisi dan bakal banyak serabut melintang yang convergen. Nah, sabut melintang yang terbentuk ini dinamakan pedunculus cerebris yang medius. Nah, pada garis tengahnya ini si pedunculus cerebris ini bakal ditandai oleh arteri basilaris si pontis. Nah, pada setiap sisi pons pada permukaan anterolateralnya merupakan tempat keluar dari nervus trigeminus, kemudian ada nervus abducens, dan juga ada nervus facialis, kemudian ada nervus vestibulocochlear dan juga nervus trigeminus. Kemudian pada permukaan yang posterior dari pons ini nanti dia bakal tertutup oleh yang namanya cerebellum. Nah, si dari permukaan pons yang posterior yang sebelah lateral ini dia bakal dibatasi oleh yang namanya pedunculus cerebralis yang superior ini yang berada di sini dan juga nanti dia bakal terbagi menjadi dua bagian yang simetris oleh sulcus medianus posterior. Jadi bagian membagi dua bagian ini secara simetris. Kemudian pada bagian sebelah lateralnya terdapat penonjolan yang disebut eminensia mediana yang nanti bakal berlanjut ke inferior dan meluas menjadi colliculus yang facialis. Kemudian di sebelah lateral eminensia dan colliculus facialis dia bakal dibatasi oleh sulcus limitans dan di sebelah lateral sulcus limitans terdapat yang namanya area vestibuli yang berada di sini. Next, kita lanjut ke anatomi dari medulla oblongata. Nah, si medulla oblongata ini letaknya yang paling inferior. Nah, di sini ada dua tampak, yakni tampak anterior yang juga tampak posterior. Nah, si aspek ventral dari medulla oblongata terdapat eh, visura mediana posterior yang pinggirnya itu tuh ada struktur yang namanya piramid. Nah, si piramid ini nanti bakal pada bagian inferiornya nanti bakal bersilangan membentuk yang namanya desusensio piramidalis atau desusensio piramidum. Nah, pada bagian posterolateralnya, eh, di bagian posterior piramid maksud saya itu terdapat oliva. Si oliva ini itu merupakan elevasi berbentuk oval karena adanya nukleus olivarius yang inferior. Kemudian di posterior dari oliva terdapat pedunculus
cerebralis yang inferior. Ya, dia tuh bakal menghubungkan medulla oblongata dan juga cerebellum. Nah, di dalam sukosi antara oliva dan juga pedunculus cerebralis yang inferior ini muncul villi radicularis, yakni nervus glossopharyngeus dan juga nervus vagus. Kemudian ada radix cranialis dari nervus accessoris yang berada di sini. Nah, kemudian kita bahas dari tampak posteriornya. Pada bagian posteriornya, bagian setengah kranialnya itu bakal membentuk bagian dasar dari ventriculus quartus. Nah, pada bagian posteriornya terdapat yang namanya struktur, yakni sulcus medianus yang posterior. Nah, pada sisi sulcus medianus posterior terdapat penonjolan. Nah, penonjolan ini kita sebut dengan tuberculum cuneatus. Nah, di lateralnya tuberculum cuneatus ini terdapat tuberculum cinearum yang dibentuk oleh tractus descendens nervi trigeminalis. Next kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini ada soal mengenai nervus cranialis di pons. Nah, eh, di pons sendiri ini merupakan tempat keluarnya nervus cranialis, di mana ada empat nervus cranialis yang keluar. Yang pertama ada nervus 5 atau nervus trigeminus, yaitu letaknya di brachii fontis. Nah, si nervus 5 ini eh, fungsinya buat saraf campuran yakni sensorik dan motorik. Dia tuh bakal membawa sensasi sentuhan, nyeri dan suhu di area wajah serta mengontrol otot-otot yang digunakan untuk mengunyah. Kemudian nervus yang kedua ada nervus 6 atau nervus abducens ini letaknya di sini. Dia tuh fungsinya sebagai saraf motorik, dia tuh bakal berperan untuk menggerakkan bola mata ke arah luar atau ke arah lateral. Nah, kemudian nervus yang ketiga ada nervus 7 atau nervus facialis yang letaknya ada di sini. Ini tuh tempat keluarnya ada di angulus cerebellopontinus. Nah, si nervus 7 ini fungsinya sebagai saraf campuran, yakni dia berfungsi sebagai mengontrol otot-otot ekspresi wajah, mengendalikan indera pengecap pada 2/3 bagian depan lidah, serta mengatur produksi air mata dan air liur. Kemudian nervus yang keempat atau nervus yang terakhir adalah nervus vestibulococlear. Ini tuh letaknya ada di sini. Dia tempat keluarnya ada di angulus cerebellopontinus. Fungsinya sebagai saraf sensoris, yakni bertanggung jawab penuh atas fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Next. Mungkin sekian laporan anatomi blok 2.3 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.